Oke, materi berikutnya adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar ya. Sebenarnya intinya sama aja. Kalau subsidi itu ya konsepnya cara ngitungnya mirip dengan pajak. Cuma bedanya kalau ada subsidi harga itu jadi lebih murah ya. Kalau pajak kan harga jual menjadi lebih mahal, subsidi menjadi lebih murah. Dan yang akan ditanya itu subsidi yang dinikmati konsumen, kemudian subsidi yang dinikmati produsen, dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah ya. Karena subsidi itu kan menguntungkan produsen dan konsumen. Makanya kalimatnya dinikmati ya atau diterima itu juga sama aja. Subsidi yang diterima konsumen itu juga boleh ya. Kita lihat jenis soalnya, pasti ada dua fungsi permintaan penawaran. Seperti biasa, ubah dulu ke dalam P sama dengan ya. Seperti ini nih. Jadikan dia P sama dengan ya tinggal dibagi dua aja. Kemudian hitung harga dan jumlah keseimbangan pasar, maksudnya ini yang sebelum ada subsidi. Ya cuma PD sama dengan PS saja. Seperti ini. PD sama dengan PS, cuma ini ada yang kuadrat, berarti tinggal pakai rumus ABC ya. Pokoknya tuh mindah-mindahinnya paling teliti aja ya. Tanda plus jadi minus, minus jadi plus, itu yang biasanya sering salah. Nah, itu dari sini, jadikan dia, bukan jadikan ya, hitung dengan rumus ABC, nanti dapat dua angka, kita ambil yang positif. Jadi jawabannya 4, kemudian masukin ke salah satu P, dapat angka 11. Gitu. Berarti keseimbangan pasar sebelum subsidi itu 4,11 ya. Kemudian yang B, pemerintah memberikan subsidi sebesar $2 per unit, hitunglah keseimbangan pasarnya. Nah, sekarang ada subsidi 2. Ingat bahwa dia ngaruh ke penawaran, sama kayak pajak. Cuma bedanya kalau subsidi itu mengurangi harga. Yang tadinya awalnya segini ya, 2Q plus 3, dikurangin 2. Karena dibantu sama pemerintah. Jadi fungsi yang barunya 2Q plus 1. Gitu. Jadi keseimbangan sesudah subsidinya itu menjadi seperti ini. PD sama dengan PSS. Sama ya kayak tadi, pakai rumus ABC, nanti dapat dua angka. Ambil yang positif, kemudian kamu masukin ke salah satu P ya antara PD atau PSS. Nah, kemudian yang C itu kan yang SK, SP, dan S. SK itu subsidi yang dinikmati oleh apa tadi konsumen. Berarti itu caranya harga sebelum subsidi. Sekarang yang sebelum ya, dikurangin yang sesudah. Mana tadi? Ini dia. Jadi jangan, ini kebalikan dari pajak ya. Kalau pajak kan harga sesudah kurangin sebelum. Kalau subsidi itu harga sebelum kurangin sesudah. Karena pasti yang sesudahnya tuh lebih kecil, kan disubsidi. Jadi 11 kurangin 9,4. 1,6 per unit. Seperti biasa kita kali sama Q yang baru. 6,72 ini jawabannya. Ya. Kalau subsidi yang dinikmati produsen, pokoknya total subsidinya berapa nih dari soal? Tadi kan 2 kan, nih 2. Terus tinggal kamu kurangi dengan hasil yang SK. Dapat 0,4, kamu kali sama, ini adalah Q sesudah subsidi. Pokoknya pengalinya semua sama ya, tiga-tiganya. Kemudian kalau subsidi yang dikeluarkan pemerintah tinggal 2 per unit dari soal, kali angka yang sama lagi. Dapat deh 8,4. Seperti itu ya, jadi subsidi nggak ada yang persen. Jadi semuanya caranya seperti itu, paling variasinya kayak gini ya. Dirubah dalam, dikasih taunya dalam bentuk Q. Rubah dulu ke P. Kalau udah diubah ke dalam P, kamu tinggal cari PSS. Jadi fungsi PS-nya tambahin, bukan tambahin ya, dikurangi dengan subsidi. Udah deh, kamu tinggal PD sama dengan PSS. Kalau yang sebelum subsidi kalau sebelum subsidi nggak dirubah juga nggak apa-apa ya. Misalnya kamu maunya tetap QD aja nih, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada subsidi atau udah ada pajak, itu wajib dirubah ya ke dalam P sama dengan, terus nanti fungsinya tinggal kamu kurangin atau tambahin. Kalau subsidi ya dikurangin, pajak ditambahin gitu ya. Begitu. Jadi kalau diminta grafik juga ya sama deh kayak yang sebelumnya ya. Tinggal kamu cari koordinat, kamu hubung-hubungin deh garisnya. Seperti itu ya, itu subsidi.